Lord, segala kemuliaan hanya bagimu Bapa. Tuhan, hari ini Tuhan kami datang Tuhan ke hadirat-Mu ya Bapa. Di segala situasi yang mungkin segala sesuatu yang gak pasti, segala sesuatu yang membuat kami merasa gak aman Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Engkau kami aman, di dalam Engkau kami safe Tuhan. Dan hari ini mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian ini. Mari kita declare bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dalam segala musim kehidupan kita, dalam segala situasi yang kita hadapi. Enak gak enak, kita tahu bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Amen. Let's worship Him. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sama-sama kita naikkan. Kini Kau pegang hidupku, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tanganku,
selamanya. Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me, forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me. You'll never forsake me, Lord. You'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, Lord, never leaves me. You'll never forsake me, Lord. You'll never. Oh, your presence, never leaves me. You'll never forsake me. You'll never forsake me, Lord. You'll never forsake me, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord. We come to worship you, Lord. We come to your presence, Lord. Oh, you'll never forsake me. You'll never forsake me, Lord. We come to worship you. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Come to worship you, Lord. Come to worship you, Ucap syukur Tuhan buat hari ini, Tuhan. Mengucap syukur buat hadirat-Mu Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Kamu ya Allah yang setia seperti Engkau, Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berbicara Tuhan pada setiap kami. Kami ingin mendengar Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Engkau berkati Tuhan, Covid yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah bibirnya semuanya hanya berasal dari Engkau Tuhan, sehingga pesan-Mu itu tersampaikan Tuhan pada setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan buat hari ini kami bisa memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan semua impactors yang percaya katakan amin. Amen. Woo! Yeah. I love it, I love it guys. Kami percaya teman-teman di sini adalah tempat di mana kami rindu untuk ada generasi yang mengasihi Allah dan memberikan dampak bagi sekitar. Jadi bagi kalian yang ada di tempat ini, kalau kalian tanya apa purpose-nya ada di tempat ini, setiap firman, setiap apa yang kami lakukan, ada komunitas di sini, kita punya kontak di sini, kita punya small group, itu semua untuk bisa menumbuhkan generasi yang mengasihi Allah dan memberikan dampak bagi sekitar, alright? And nggak tahu mungkin ada beberapa dari kalian yang hari ini ngikutin secara online, nggak sebanyak biasanya onsite-nya. And mungkin ada beberapa teman-teman yang beberapa yang waktu yang lalu nge-text gue ngomong bahwa Kak, ada keluarga gue yang positif, Kak ada keluarga gue, atau gue habis kontak sama orang yang positif sehingga gue harus karantina mandiri. But gue harus ngomong sama kalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali, alright? Kalian sudah ngelakuin yang terbaik, tetapi rest itu, kita rest di tangan Tuhan itu bukan berarti pasif guys. No, kita percaya sama Dia, kita ngelakuin yang terbaik, kita tetap prokes. Tapi kalau sampai kita kena, percayalah bahwa itu semua adalah caranya Tuhan mengarahkan kehidupan kita dan Tuhan pegang kendali, oke? Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin kalian gak bisa datang hari ini ke tempat ini, it's okay teman-teman, percayalah terus bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kalian, oke? Gua percaya bahwa hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, oke teman-teman? Dan firman Tuhan yang
aku sampaikan pada kalian itu adalah firman Tuhan yang udah bicara banyak terlebih dahulu kepada kehidupan gue. Dan memang dalam bulan ini kita akan bahas tentang teman bicara. Karena gue sadari semakin kita online, gue gak tahu seberapa banyak dari kalian yang merasakan hal yang sama, tapi gue semakin jadi orang yang extrovert, oke? Gue semakin kecil punya teman-teman, dan somehow extrovert itu, introvert. Gue semakin introvert guys, gue semakin kayak lebih seneng menyendiri di rumah, gue semakin seneng untuk nggak ngapa-ngapain, gue nggak ngetek siapa-siapa, dan somehow kadangkala kalau kita nggak punya teman itu, ini biasanya ya, gue nggak ngomong, biasanya kalau ada masalah atau tekanan sesuatu itu gampang banget untuk namanya depresi, gampang banget untuk rasanya kesepian, nggak punya teman untuk bercerita. That's why makanya di bulan ini, di bulan Februari, kita punya kesempatan untuk ngomong tentang jadi teman bicara bagi banyak orang, oke? Karena teman-teman semua, house itu bicara tentang where, tapi home itu bicara tentang siapa yang ada dalam kehidupannya kita. Gue nggak tahu seberapa banyak kalian, ya mungkin hari ini kalian punya rumah, tapi kalian nggak punya home, karena kalian nggak punya seseorang yang dekat sama kalian. But we believe hari ini, Tuhan udah pakai generasi ini, Tuhan udah pakai impactors jadi generasi yang mengasihi dan memberikan dampak. It means teman-teman, oke? Gue harus jelas banget di sini, bahwa kita juga harus jadi teman bicara bagi banyak orang, oke? Gue percaya semuanya kalian paham akan hari ini dan kalian semua bisa terberkati sama apa yang akan gue sampaikan hari ini, oke? House is where, but home is who. Kita akan bahas tentang teman bicara. Nah, pertanyaan gue hari ini adalah, seberapa banyak dari kita pernah ingat muka seseorang tapi lupa nama mereka? Ada yang pernah? Mungkin kalian pernah banget kalian jalan ke mall, habis itu kalian ngeliat kayak, rasanya gue kenal nih sama orang, tapi lu lupa nama orang tersebut. Dan kalian karena kalian sungkan akhirnya, gue gak tahu seberapa banyak dari kalian seperti itu ya, tapi gue akhirnya nganggil, hai bro, tapi gue lupa namanya dia siapa, dan somehow teman-teman dia ngerasa kayak, ini orang siapa ya, terus kayak kenapa lu manggil gue bro, gue rasanya lupa sama nama lu. Gue gak tahu seberapa banyak dari kalian yang pernah lupa nama dan ingat muka seseorang, dan hari ini kita akan banyak bahas tentang nama, kita akan bahas tentang apa sih, apakah memberikan dampak itu adalah sesuatu berat banget, sesuatu yang kalian harus belajar Alkitab sepenuhnya baru kalian bisa memberikan dampak bagi orang banyak. Kita akan belajar hal yang simpel, oke? Gue akan mulai dengan ini, kamu tidak akan bisa menjadi teman bicara bila kamu tidak mengenal seseorang secara dalam, peduli, dan juga personal, oke? Kamu tidak akan bisa mengenal seseorang, kamu tidak akan bisa menjadi teman bicara seseorang bila kamu tidak mengenal seorang tersebut secara peduli, secara dalam, dan secara personal. Gue gak tahu seberapa banyak dari kalian yang pernah mengenal seorang secara personal. Tapi kalau kita mengenal seseorang secara dalam, peduli, dan personal, maka orang tersebut akan feel bahwa kita adalah home-nya. Kemarin minggu lalu di kontak gue, ada temen yang sharing, kak gue bisa berantem sama dia. Tapi karena gue mengenal secara personal dia, kadang-kadang egonya itu terlalu tinggi, sehingga gue harus merendahkan ego gue yang harus datang duluan. And then, persahabatan mereka menjadi semakin dekat. I don't know seberapa banyak dari kalian yang pernah punya problem di mana kalian punya bangun hubungan sama orang tapi kalian nggak pernah bisa personal, kalian nggak bisa, that's why kalian nggak bisa jadi rumah, kalian nggak bisa jadi berkat. Tapi kalau kalian ingin jadi berkat, kalian harus mengenal seorang itu secara personal, dalam, dan juga peduli sama mereka. Teman-teman, aku mau punya pertanyaan dulu sama kalian. Sebutkan, kalian bisa buka handphone kalian, aku tahu kalian buka handphone kalian bisa buka note kalian. I want you untuk ngelakuin satu tugas ini. Sebutkan satu persatu sebanyak mungkin siapa saja, oke? Siapa saja orang ya, nama dan apa hubungan mereka dengan kalian, oke? Yang kamu pikir mereka tahu nama kamu. Coba kalian tulis di note kalian. Atau sebutkan satu persatu sebanyak mungkin siapa saja nama dan apa hubungan mereka dengan kalian yang kamu pikir mereka tahu nama kamu. Mungkin kamu ngeliat kayak, gue punya teman di sekolah, dia adalah teman baikku. Kira-kira mereka tahu nggak nama kamu? Well, kalian boleh ngelis itu dalam note kalian boleh ngelis dari handphone kalian, oke? Tapi ini bukan perlombaan guys, ini bukan banyak-banyakan. Tapi I want you to know this, bahwa teman-teman, sekali lagi, nggak semua orang mungkin kenal sama nama kalian. Tapi di dalam list tersebut,
kalian sudah tulis Tuhan atau belum? Kebanyakan dari kalian nggak nulis Tuhan, benar? Gue nggak tahu kalian kalau gini ya, tapi gue pernah berada di posisi di mana, ayo sekarang coba listkan. Gue sebutin pertama, Rivaldo, Jenis gitu kan ya, teman-teman yang dekat gue dulu. Habis itu ya kira-kira aku punya teman namanya Joseph, tapi nggak tahu dia hafal namaku atau enggak ya. Gue tulis itu ya kan, tapi nggak ada dalam list tersebut lu tulis nama Tuhan. Padahal Tuhan teman-teman adalah orang itu yang mengenal engkau secara personal. Gue nggak tahu apakah kalian tahu ini atau enggak. Mungkin ada dari kalian yang bertanya, loh Kak, bagaimana Tuhan mengenal aku secara personal? Orang gue aja nggak peduli sama namanya Tuhan. Apakah Tuhan peduli sama gue? Apakah Tuhan mengenal gue? Aduh Kak, aku loh di dalam dunia ini nggak ngapa-ngapain. Aku dalam dunia ini cuma belajar. Terus habis itu ya bertengkar sama orang tua. Terus habis itu tidur, makan, buang air. Gue nggak ngelakuin hal yang signifikan. Apakah Tuhan mengenal gue secara personal? Apakah Tuhan mengenal nama gue? Mungkin ada dari kalian yang pernah bertanya seperti itu dalam kehidupan kalian. Tapi satu hal yang aku harus bilang, bagaimana kehidupan kalian, ataupun mungkin kalian ngomong, Kak aku loh gak pernah peduli sama yang namanya gereja. This is my first time come to Impactors, karena ada teman gue yang gue kesini. Tapi satu hal yang gue harus ngomong sama kalian. Di Yeremia 1 ayat 5 dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Hey, Tuhan itu mengenal engkau teman-teman semua. No matter apapun yang kamu lakukan hari ini, no matter kamu melihat dirimu berharga atau enggak berharga, no matter berapa banyak orang yang melihat dirimu berharga atau enggak, but Tuhan mengenal kamu. Dan Tuhan tidak hanya mengenal kamu secara biasa-biasa. Di ayat berikutnya, Lukas 12 ayat 7a, kalian perhatikan di sini. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Wow, dia tahu dirimu secara personal. Lu aja gak tahu jumlah rambut kepala lu berapa ya kan? Joseph tahu jumlah rambut kepalamu setebal itu berapa? Gak tahu men. Ya. Tapi Tuhan tahu. Joe tahu Joe, rambut kepalamu berapa Joel? Gak tahu. But Tuhan tahu. Hari ini, kalau kalian tanya, adakah orang yang mengenal gue secara personal? Tuhan adalah orang yang mengenal kalian secara personal. Yes, meskipun kalian merasa bahwa, Kak aku ini loh siapa, aku ini loh gak melakukan hal yang signifikan, Kak aku loh sering melakukan dosa, aku sering kali mengecewakan hati Tuhan. Tapi this is the good news, Tuhan mengenal engkau, Tuhan yang membentuk engkau. Satu kisah, teman-teman semua, Yesus dan Sakius, gue gak tahu seberapa banyak dari kalian yang tahu akan hal ini. Oke, tetapi kalau kalian baca di sini, Yesus sama Sakeus. Kalian bisa baca aja langsung di depan, oke? Kalian bisa baca aja langsung di depan, gue akan bacakan buat kalian semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Yesus pada waktu itu sudah jadi orang yang super duper terkenal. Mungkin kalau kalian bisa bayangin, mungkin dia kayak Justin Bieber. Dia kalau misalnya lu bayangin Justin Bieber datang ke cewek gitu kan ya, wah pasti rame sesak, semua orang ngikutin dia, semua orang pengen lihat dia, oke? Dan pada saat itu di situ ada seorang bernama Sakeus. Sakeus, dia adalah kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Dia adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. And for your information teman-teman, kepala pemungut cukai bukanlah orang yang dianggap terhormat pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi itu sedang dijajah sama orang-orang Romawi. Dan orang yang bekerja sebagai pemungut cukai itu adalah orang-orang yang bekerja bagi bangsa penjajah, bangsa Romawi. Dan seringkali Sakeus itu, pemungut cukai itu tukang pajak guys, tukang pajak. Sakeus itu sebagai tukang pajak, seringkali dia itu menagihkan pajak itu angkanya tidak seperti semestinya. Jadi dia menaikkan harganya, dia naikin biayanya, dan itu bikin orang Yahudi yang pada waktu itu ditagih sama Sakeus sakit hati. Karena kan seharusnya kamu sebagai orang Yahudi yang bekerja bagi orang Romawi, ya kamu bantulah kita supaya kita itu ya hidupnya tentram gitu loh. Kita ini udah menderita, udah disiksa, tapi kenapa kamu melakukan sesuatu yang buat kita kayak, no, kamu gak seharusnya kayak gitu, kamu bangsa kita, kamu harusnya support kita. Tapi Sakeus tidak melakukan hal yang sedemikian. Sakeus melakukan menjerat, dia
menagih pajak lebih daripada yang semestinya, dan itu semua tidak diberikan kepada bangsa Romawi, tapi untuk kepentingannya sendiri. Alright, kalau kalian punya teman yang, gue nggak tahu kalian punya teman yang misalnya kayak, oke, kamu boleh utang sama gue, tapi nanti minggu depan kamu bayar ya 200 kali lipat. Mungkin lu hari itu lagi nggak bawa uang saku gitu kan ya, kamu berharap teman best friendmu, misalnya gue berharap Jerry ada teman best friend gue, kita habis makan kintan gitu, habis itu gue ngomong sama Jerry, bayarin gue kintan, habis itu Jerry ngomong, oke, tak bayarin hari ini, tapi ingat ya gue minggu depan 2 kali lipat. Wah, bagaimana perasaan lo? Lu pasti akan jengkel, lu pasti akan ngomel, lu pasti akan ngerasa kayak, nih orang, kan lu itu teman gua, kan harusnya lu support gua. You can feel it. Orang Israel pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu cukup benci banget sama yang namanya Sakeus. That's why Sakeus gak pernah punya teman, guys. Dan tiba-tiba ketika Yesus datang, Sakeus penasaran, Yesus ini modelnya kayak apa? Oke? Yesus modelnya kayak apa? Maka di ayat 3 dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya Sakeus pendek. Maka yang dilakukan Sakeus, berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bisa dibayangin mungkin kalau ada Justin Bieber ke cewek, kalian pasti kayak, Justin Bieber. Atau mungkin BTS gitu kan ya, Tania pasti langsung teriak, Jungkook. Aku gak tahu, gue gak tahu. Gak tahu seluruh banyak kalian yang suka BTS. Oke, Tan? Oke, sip. And then, tapi apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah Lukas 19 ayat 5 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata apa teman-teman? Sakeus. Gue gak tahu seberapa banyak kalian yang memperhatikan ayat ini biasa aja mungkin. Tapi teman-teman, ini kata yang menurut gue powerful. Why? Karena Yesus tidak ngomong kayak gini, hei kamu yang di atas pohon, turunlah. Yesus panggil Sakeus dengan sebutan apa? Sakeus. Dia nggak panggil, hey bestie turunlah, ayo aku mau pergi rumah kamu. No. Dia nggak panggil, hey bro. Atau mungkin kalau misalnya Ko Aldo itu kan kalau manggil orang kan pakai bor gitu. Hey bor, ayo bor, turun bor, aku mau ke rumahmu bor gitu kan ya. No. Enggak teman-teman, dia panggil apa? Sakeus, namanya. Why? Karena Yesus tahu Sakeus secara personal. Dan nama itu penting teman-teman. Nama itu penting. Dan ketika Sakeus dipanggil, ayat ke-6, lalu Sakeus segera turun dan apa? Menerima Yesus dengan sukacita. Somehow teman-teman, ini hal yang sepele tapi seringkali dilupakan. Waktu kamu manggil sama teman-teman kamu, seringkali apa yang kita lakukan? Kita cuma manggil, hey bro, hey sis, tapi kita gak pernah panggil nama mereka. Padahal ketika kita cuma ingat nama mereka, kita tahu pronounce-nya secara benar, itu bisa jadi berkat buat mereka. Hei, teman bicara itu mengenal namamu. Yesus kenal nama kamu. Yesus gak ngomong kan, kalau misalnya lu punya nama gitu kan ya, Angelin Christine Lasut gitu kan ya. Habis itu Yesus gak manggil gini kan, Angeline, no, dia panggil Angelin, guys. Gak mau ngomong Christine gitu, no. Dia tahu nama lo, dia tahu nama kamu secara jelas. Nama itu penting teman-teman, nama itu bisa jadi berkat buat orang lain. Ketika engkau kenal sama orang, lo bisa tahu. Dan Yesus itu mengenal nama lo. Yesus mengenal nama lo dengan jelas. Ada satu hal teman-teman, mungkin kalian gak pernah tahu, tapi gue penggemar Spider-Man, di Amazing Spider-Man 2, Andrew Garfield yang main. Waktu Max di Electro, pertama kali di opening, Electro adalah orang yang sendirian. Tapi somehow, waktu Spider-Man ngomong, "Hi Max," jawabannya, "How do you know my name? I'm nobody." Tapi Spider-Man bisa ingat namanya, dan itu sesuatu yang bicara banyak dalam kehidupannya dia. Well, gue gak tahu seberapa banyak dari kalian tahu, yang kalian pikirkan bahwa nama itu penting. Waktu kalian memanggil seseorang dengan namanya itu penting. Kalian ketika ketemu sama di mall, kalian gak hanya sekedar manggil, "Hey bro," tapi kamu ngomong, "Hey bro Max." It's something different for you. It's something personal. Dan Tuhan kenal nama kamu secara personal. Dan gak berhenti di sana. Tuhan pengen kamu mengenal seseorang juga sama orang lain secara personal, sama seperti dia mengenal kamu.
Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hari ini Tuhan tahu nama kamu. No matter apapun yang terjadi sama kamu mau ngelakuin apapun sama Tuhan, tapi Tuhan tahu namamu. Tuhan tahu nama Jessica, Tuhan tahu nama Dea, Tuhan tahu namanya Deon, Tuhan tahu namanya Diva, Juju, Tuhan tahu namanya Richard, Deon, Jerry. Dia tahu namamu dengan benar. Apapun yang kamu lakukan sama Tuhan, tapi dia tahu kamu dan dia tetap peduli sama kamu. Sakeus tidak peduli sama Tuhan, tapi yang Yesus lakukan, dia panggil Sakeus, turunlah. Yesus peduli sama namamu. Yesus datang ke dunia teman-teman bukan untuk cari orang-orang yang benar, dia datang untuk cari orang-orang yang terhilang. Kalau hari-hari ini kamu merasa terhilang, Yesus datang buat kalian semua. Alright, can you get this? Can you get this? Dan hari ini ketika Tuhan perintahkan ini juga sama kita, mungkin ada teman-teman yang mungkin kita benci, kita lupakan, atau mungkin kita nganggap kayak mereka gak penting. Tapi maukah kamu belajar untuk jadi teman bicara? Karena itulah yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Yesus tahu namamu, Yesus tahu namamu Firman Hapen, Yesus tahu nama gua Victor Joshua. Yesus tahu nama lengkap lu. Tapi maukah kamu ngelakuin hal yang sama buat orang yang di sekitarmu? Karena begitu banyak orang hari ini, mereka punya house, tapi mereka gak punya home. Karena home is all about who, siapa orang-orang yang mau mengenal mereka secara personal. Dan kita seharusnya sebagai murid Yesus, kita belajar untuk kita mengenal nama orang secara personal. That simple. So what to do? Yang pertama teman-teman, kenali nama temanmu. Kalau kamu pengen jadi berkat, kenali nama temanmu. If you come untuk datang, misalnya gue kenalan sama Jerry, gue akan tanya, Jer, nama lengkapmu siapa? Jerry ya, J-E-R-R-Y, oke. Jerry, apa Jer? Chandra, bener sih, gue sampai yang takut sendiri namanya. Sorry guys, gue juga struggle somehow, gue bisa bilang gue juga sulit menghafal nama, but I learn. Firman ini bicara dulu sama gue. Bener kan Jer? Jerry Chandra kan Jer? Siapa Jer? Hah? Jerry Hansen Chandra. Oh ya, oke. Kurang Hansen ya, oke. Gue baru kenal, oke. Jerry Hansen Chandra, oke. Hansen ya, spellnya Hansen biasa, oke. Jerry Hansen Chandra. Gue mengenal. Alright. Terus yang berikutnya apa? Setelah kamu kenalin nama temanmu, ketahui bagaimana spell namanya dengan benar. Jangan habis itu lu tanya gitu kan ya, misalnya lu kenalan sama Beatrice gitu kan ya, Beatrice Shine. Lu cuma tahu namanya sorry ya guys, hari ini kita online guys. Kalau kita kuliah kadang-kadang kita nggak tahu spell namanya teman kita ya kan. Kita cuma baca doang di sana Beatrice gitu kan ya. Lalu panggil gitu. Ya enggak gitu guys. You learn. Kamu tanya sama namamu siapa? Beatrice Shine. Oke. Tulisannya Beatrice dan kamu manggilnya gimana? Beatrice. Oke, Beatrice Shine bukan Sine gitu kan ya. Hey Sine gitu kan ya mungkin gitu kan. You call Shine. Oke, Beatrice Shine. Itu mengenal seseorang secara personal guys. Engkau belajar spellnya dengan benar. Dan yang terakhir, it's simple. Hari ini firman Tuhan sangat simple buat kalian. Gunakan nama mereka saat berjumpa dengan mereka. Ketika gue ketemu, gue akan panggil, hey Joel, hey Joshua, gue tahu. Hey Jerry, hey Joseph, hey Jessica, hey Max. Gue sebutin semua, kenapa gue jadi kayak absensi gini di kelas ya. Gue gak mau absensi guys, but I want you to know. Begitu penting nama itu dan jujur guys, gue dulu mungkin kalian ngomong kayak, kakak di gereja lo gak hafal nama gue kak. Hey, tapi Yesus kenal nama kamu dan harusnya kamu sampaikan itu juga ke orang lain. Mungkin hari ini kalau kakak gereja kalian gagal untuk menghafal nama kalian, belajarlah untuk kalian tidak gagal menghafal nama orang lain guys. Karena itu adalah waktunya untuk kalian jadi berkat. Alright? Untuk kalian jadi berkat. As simple as that. What to do? Kenali nama temanmu. Ketahui bagaimana spell namanya dengan benar. Keanu. Manggilnya apa? Keanu. Kenali namanya dengan benar. Bagaimana spellnya dengan benar. Dan ketika ketemu, kamu boleh panggil bro, kamu boleh panggil sis,
tapi akhiri nama mereka. Itu akan jadi sesuatu yang personal. Dan orang yang menerima itu pasti akan ngerasa kayak, hey gue diperhatiin men. Hey gue diperhatiin. I hope, as simple as that, kalian bisa bangun pertemanan. Apalagi kalian di Zoom hari-hari ini, jadilah teman bicara yang banyak. Yang baik bagi banyak orang maksud gue. Oke. Apakah selesai? So, gue akan simpulin. It's done. House is where, but home is who. Kamu tidak akan bisa menjadi teman bicara bila kita tidak mengenal secara dalam, peduli, dan personal terhadap orang tersebut. Kalian bisa screenshot, kalian bisa sharingin di apapun itu, oke. Mungkin tadi kalian mau screenshot lagi, house is where, but home is who. Kalian bisa mau post itu di Instagram, kalian mau nge-tag di Impactors MDC, kalian mau bagikan sama orang lain, boleh, monggo. Atau mungkin kalian punya project, ada orang di gereja, di sekolah gua kak, aku pengen menangin dia. Atau mungkin ya lagi mau menangin dia dan aku pengen ngajak teman-temanku. Mungkin kalian bisa bagikan prinsip ini, oke? House is where, but home is who. Dan yang kedua berikutnya adalah kamu tidak akan bisa menjadi teman bicara yang baik kalau kamu tidak mengenal orang tersebut secara dalam, secara peduli, dan juga secara personal. Kalau kamu nggak pernah care sama orang tersebut, kamu nggak akan bisa jadi teman bicara. Kamu akan jadi teman bicara yang asal lalu saja. Alright? Terus habis itu Tuhan mengenal engkau secara personal. Tadi kita udah tahu, dia tahu namamu. Dan yes, dia sudah jadi teman bicara yang baik buat kita. Dia udah mengenal nama kita secara personal. Dan Tuhan ingin kamu mengenal orang lain secara personal, sama seperti dia mengenal kamu. I hope, what to do, kenalin nama temanmu, ketahuilah bagaimana spell namanya dengan benar, gunakan nama mereka saat berjumpa dengan mereka. Dan I hope ini bisa jadi bicara hal yang banyak dalam kehidupan kalian untuk start jadi berkat bagi banyak orang. Oke? Pertanyaan di kontak nanti, teman-teman udah gue share PowerPoint, nanti kalian bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman kalian ya di dalam kontak. But I hope ini sudah bisa jadi berkat buat kalian semua dan selamat jadi dampak. Oke guys, kalian nggak perlu jadi dampak untuk kalian nggak perlu belajar firman yang sampai dalam-dalam untuk jadi dampak. Start dengan hanya mengenal nama mereka, start untuk nyapa nama mereka. It's powerful. Sakeus dipanggil Yesus bukan, bro turun, bestie, no ya. No ya, dia nggak asal nama Jongku, bukan ya. Oke, dia namanya Sakeus, jadi ya panggilnya Sakeus gitu ya. Sakeus turunlah. Nah. Dan dia menerima dengan sukacita. Hey, nggak ada yang kenal nama aku, nggak ada yang peduli sama aku, tapi ada yang peduli sama aku, and it's personal, guys. Itu teman bicara yang baik. I hope you are blessed, guys. I hope you are blessed. Jujur teman-teman, gue mau kesaksian sedikit banget. Dulu gue jujur ya, gue ini anak introvert, gue bukan anak yang extrovert, ya seperti yang kalian lihat di depan ini. Gue nggak pandai bicara. Jujur kalau misalnya kalian tanya dulu, aku itu orang yang asik sama duniaku sendiri. Jadi kalau misalnya aku rame untuk diriku sendiri, aku nggak rame untuk orang lain gitu kan ya. Dan jujur, dulu Kak Betuel itu sempat ngomong sama gue untuk ngomong gini, J, lu start untuk mimpin sebuah small group dengan cara menghafal nama. Terus gue dalam hati, sorry to say nih Kak ya, gue ngafal nama anak aja susah Kak. Paling teman-teman yang intens sama gue aja, yang baru deket sama gue yang gue hafal namanya. Tapi kalau misalnya, sorry to say nih guys ya, gue ngomong jujur, mungkin anak-anak Impactors gue gak kenal semua, gue gak tahu namanya secara personal satu-satu. Dan gue jujur ngomong, Kak gue gak bisa jadi ketua contact leader. Tapi dia ngomong, no, you need to learn. Karena kasih itu bicara tentang directing, bukan feeling. Oke? Kalau kalian ingin mengasihi seorang, kasih itu bicara tentang memerintahkan. Tuhan bilang di firman Tuhan bahwa kasihilah musuhmu. Kalau kamu mengasihi musuh pakai feeling, itu gak make sense. Lu gak bisa. Tapi yang Tuhan ngomong, kasihilah. Dia kasih perintah. That's why aku belajar waktu itu untuk aku mulai mengasihi orang lain. Makanya muncul yang namanya Rivaldo, Patrick, Cedric, kalau mungkin kalian kenal. Mereka adalah anak-anak pertama yang aku berusaha hafal namanya, berusaha untuk nyapa mereka, nggak pakai barbor gitu kan ya, nggak pakai Pesti, nggak pakai Sis gitu kan ya, nggak pakai Bun, Bambang gitu enggak ya, pakai namanya mereka, Cedric, Patrick, Rivaldo. Kemudian dari situ teman-teman, itu mungkin jadi template ya guys ya, mungkin. Gue dulu pakai templatean, setiap kali manggil orang kayak, hey bro, Firman, bronya abis itu ada jeda, Firman, gue berusaha untuk ngafal nama. Awal-awal sulit, but kalau kalian biasakan itu semua,
Aku percaya Tuhan akan berkati setiap usahamu dan kamu akan jadi sesuatu yang ya mendarah daging. Hari ini kalau gua memanggil Joseph, hey Sep, ya apa kabarmu? Hey Jos, gimana kabarmu? Hey Jer, ya apa kabarmu? It happens secara natural karena itu udah aku perintahkan dari hari ke hari. So, mengasihi seseorang, memerintah, kita ngafal nama seseorang itu pakai perintah, bukan pakai feeling. Once again ya. I hope you are blessed dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan mengenal kami secara personal. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang mengenal kami secara personal, yang membentuk kami, yang merancang kehidupan kami, dan yes Lord, kami perlu selalu kasih karunia itu dalam kehidupan kami. Dan yes, pada saat hari ini Engkau memerintahkan kami untuk mengenal seseorang, menjadi home bagi seseorang. Bantu kami Tuhan, Roh Kudus tuntun kami. Kami percaya kami di sini bukan hanya jadi generasi yang egois, yang mikirin diri kami sendiri, tapi kami jadi generasi yang memberikan dampak. Hari ini mungkin ada orang-orang yang mungkin seringkali ketemu sama kami, tapi kami gak pernah tahu nama mereka, kami gak pernah menyapa mereka dengan namanya. Kami cuma pakai bro, pak, bu, bun. Tapi hari ini bantu kami Tuhan untuk kami bisa datang untuk menjadi berkat bagi mereka, menyapa nama mereka, dan bisa menjadi rumah, menjadi teman bicara bagi setiap mereka Tuhan. Pakai kami untuk jadi dampak, dan yes Lord, ini doa kami mau serahkan semuanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami doa. Amin. Alright.